Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm using this in the Motivate. Ini software otomatis untuk menentukan menentukan posisi daripada mencari setup, mencari setup secara global, ya. Jadi ini memang otomatis, tapi perlu dilihat lagi bahwa kita tidak melihat secara otomatisnya di sini. Artinya adalah contohnya adalah seperti ini. Oke, this is December. Ini otomatis, ya. This is the automatic. Tetapi kalau secara highlight wave secara seperti ini adalah sangat salah sekali, karena wave 3-nya dia terlalu pendek. Ya, wave 3 ini terlalu pendek. Sangat pendek sekali daripada wave 1. Sehingga kalau menurut saya ini bukan satu tipe Elliott wave yang benar, ya, karena wave 1-nya panjang, wave 3-nya pendek, kemudian wave 4 ada di sini, dan wave 5 ada di sini. Jadi yang kita lihat di sini adalah strukturnya saja. Jadi struktur ABC-nya. Jadi kalau kita lihat secara ini daily, ya. Kemudian kita starting, katakanlah kita starting di daily. Kita hanya perlu melihat struktur daripada satu impuls atau korektifnya. Kita tidak perlu melihat struktur secara keseluruhan. Jadi kita lihat secara peak per peak. Jadi dari peak, dari higher, dari bukit ke lembah. Jadi kita lihat secara strukturnya secara itu aja. Jadi tidak perlu melihat secara keseluruhan struktur, ya. Tetap belum melihat secara keseluruhan struktur seperti ini. Oke, ini adalah keseluruhan struktur. Kita lihat, kita tidak perlu, tapi kita hanya perlu melihat secara struktur secara daily dari peak ke peak. Oke, so starting point. Kalau kita sudah melihat ada satu impuls di sini, ini katakanlah ini sudah terbentuk impuls seperti ini adalah impuls, ya, 1 2 3 4, dan this is 5. 4 itu di 5 itu wave 5-nya masuk ke wave 5 itu ditandai dengan diagonal. Jadi ini sepertinya masuk seperti diagonal, ada satu divergent, maka dia bisa dibilang ini sudah masuk ke area impulse. So after impulse, our focusing is di korektif. The korektif itu berbagai macam tipe korektif. Ada korektif. Korektif itu ada berbagai macam. And then korektif itu pakai note. Let me see note. Oke, korektif itu ada bertipe zigzag, kemudian kemudian bertipe flat. Flat ini ada tiga flat, yakni flat regular, ada regular flat, and then kemudian extended flat, lalu yang terakhir running flat. Ini adalah tipe dari flat. Kemudian
Uh, dari tipe ini flat, kemudian yang terakhir adalah Oke, ini kita naikkan. Oke, dan kita turunkan ke ini adalah tipe yang paling saya suka, WXY. WXY. Kalau zigzag ini tipenya adalah 535, flat ini 335 strukturnya, kalau ini 333. Oke, itu. Jadi kita melihat seperti ini. Ya, seperti ini. Zigzag. Setelah ini kita akan bentuk apa? Zigzag, flat. Yang paling common adalah extended flat. Dari ketiga flat ini yang paling common adalah 3 extended flat. So, kita lihat dulu di area ini. Kalau ini adalah WXY, maka harusnya next ini adalah 3, and the next adalah 5. Simple usingnya adalah seperti itu. So, karena kita sudah melihat ada satu impuls, jadi oke, kita lihat sini. Ini strukturnya apa? Nah, di sini. Oke, di sini tree. Ya. Saya bisa bilang di sini adalah ini kita hapus. Oke. Ini tree, and then ini juga tree, maka ini adalah 5. Ini harusnya 5. Ini saya hapus dulu. So the next is ini adalah harusnya 5, ya. 3, 5, ya. 3, 5 ini commonnya adalah kalau ini kita bikin ini adalah impuls, ini bukan impuls karena ini ada terlalu korektifnya terlalu tinggi, jadi saya melihat ini adalah sebagai satu 333, ya, 333. Jadi 3, ini kemudian di sini juga saya melihat di sini ada satu, ini juga 3, 3 struktur, ya, 3 struktur di sini. Ini bukan kalau impuls di sini habis ini apa kan gitu. Nah, ini kita hapus, yes, and then nah ini strukturnya di sini. ABC-nya di sini, ini struktur ABC. Ini ada 3, and then nah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa diagonal. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So the next adalah setelah kita dapatkan strukturnya ini komplit, 335. Oke, 335, and then the next adalah impuls. Kita akan mencari impuls, ya. Ke atas ini kita akan mencari impuls, and U kita akan mencari impuls. Oke. Dengan catatan impuls ini tidak boleh melebihi daripada tidak boleh melebihi 76,
6879. Jadi cut loss bisa ditempatkan di 68669. Oke. Gitu ya. So, jadi dapat ya. Jadi secara technically strukturnya kita dapat, secara technically strukturnya dapat. So next adalah kita akan mengejar adanya satu impuls. Di sini sudah ada, ini ya, kita anggap ini sebagai satu. Ini adalah impuls, ini adalah korektif ya, ini adalah korektif, maka ini adalah korektif yang benar, korektif impuls dan korektif yang benar kalau menurut saya ini adalah di higher-nya. Nah, ini. Kemudian dan kita pindah dulu di sini. Next adalah kita mencari impuls di ini, dapat ke belum ini. So untuk mendapatkan satu impuls ya, impuls ini, jadi commonnya pair itu harus masuk ke Fibo 100, Fibo 161. Dia sudah harus masuk ke area ini. Commonnya di sini 68002. Oke, 6802 ini secara daily ya. Kita lihat secara daily 1, 2, 3, karena kita saat ini kan mencari impuls, jadi dia belum secara daily dia belum masuk ke area ini. Jadi dia belum masuk ke area Fibo 100, so yang paling aman adalah menunggu di area Fibo 100 sampai Fibo 161 untuk kembali buy. Jadi kalau menurut saya wave 2 ini dia belum komplit ya. Wave 2 ini secara daily dia belum komplit. Kita akan lihat di 4 jam. This one. Ini. Jadi secara wave 2 ini dia belum komplit secara daily. Dia masih bisa akan nada low ke ini 4 jamnya dia masih bisa low ke Fibonacci 100. This one. So dia masih bisa akan turun ke Fibonacci 100. Jadi karena untuk komplitnya area ini, kalau ini adalah ABC, maka C-nya ini harus masuk ke sini. Ini kita lihat ini adalah 335, di sini adalah 3, dan di sini 3, kemudian di sini 5. So saat ini dia bermain di W4. W4 kita akan melihat ada satu area untuk this one. Kita tinggal tunggu satu divergen lagi ya, satu divergen, and might be divergen itu bisa ke area jadi divergennya dia bisa ke area lebih tinggi ya, seperti ini ya, di sini tidak ada, jadi bisa lebih tinggi, agak sedikit naik. Bisa lebih tinggi sedikit. Nah, untuk satu divergen di area sini ya, divergen, and then we can sell it from this area. Nanti bisa sell, targetnya adalah Fibonacci
Fibonacci 100 tadi. Sorry. Targetnya adalah Fibonacci 100 tadi. Gitu. Kalau kita mengambil dari peak, nah ini dia. So jadi dia bisa berbentuk sebagai semacam kalau kita kasih ini trendline ya. Oke, kalau ini trendline, kita pakai trendline di sini, nah, seperti ini. Ini tipe flat, ya, salah satu tipe flat. Tipe flat ini tidak common, triangle di sini tidak common. Jadi dia tidak common untuk triangle yang ada di sini. Ini sampai ada satu triangle. Ya, ini tidak common. Ini sangat rare atau jarang sekali terjadi. Oke, so untuk mencari harga atas, kita akan coba lihat di harga atasnya. Oke, di sini kita akan coba cari di harga atas. Rata-rata wave 3 itu adalah minimum 160, 161 Fibonacci. Ini adalah wave 3. Commonnya adalah 161. Nah ini rasio preset blue karena ini dihampat, maka saya kasih warna biru. 12 wave 3 itu ini harus dia di sini di 161. Kalau dia masih di area bawahnya ini, dia masih belum wave 3. Jadi strukturnya masih belum komplit. Oke. Jadi strukturnya di area ini masih belum bisa komplit ya, katakan belum bisa komplit untuk masuk ini. Jadi ini masih bisa naik lagi ke minimum 161. Kita melihat ada satu divergen di area ini. Nantinya kita lihat ada divergen di area ini. This one ada divergen. Kita melihat ada divergen. Nanti bisa we can sell it. Kalau sudah nampak divergen, then we can sell it. Kalau belum ada divergen, then we are not. Kita masih tunggu dulu untuk terjadinya satu divergen. Seperti ini ya, ini divergen
Di sini divergent yang pertama dan ini yang terakhir ada di sini. Dan di page harga naik. Ya, kalau di area ini dengan ini bukan divergent. Kalau dan ini di sini ini bukan divergent. So divergent itu di area 3 dan 5. Wave 3 dan 5 ini divergent karena sebelumnya 3 ini lower, tapi dia tidak di wave 5, dia RSI-nya tidak melebihi wave 3. Jadi ini adalah area divergentnya di situ. Oke, teman-teman, so harusnya bagaimana? We wait dia naik ke 161 atau paling tidak 200 dan bentuk satu impuls, and then we can sell it. After setelah ada satu divergent, then we can sell it. Jadi, lihat saja di RSI-nya. Nanti kita lihat di RSI-nya di area 161, and then we can sell it. Kita bisa sell di harga itu. Oke, kita bisa sell di 161. A, B, C. Kalaupun ini adalah flat, extended flat, kalaupun ini adalah extended flat, maka extended flat itu ditandai, katakanlah di sini adalah extended flat, ya, kita lihat extended flat, maka dia akan berhenti di 161. Berhentinya nanti di 161. Kalau ini extended flat. Karena extended flat itu ditandai dengan retrace. Extended flat itu ditandai dengan B. B-nya itu di 123. Berhenti di 123. Kita lihat setting. Oke, this one 123. 1. Oke. 138 not used, 127 tidak, 123. Save presets. Answer. Save default. Apply. Oke. Jadi kalau ini kalau yang kita lihat sebagai suatu flat, extended flat, ya, extended flat itu ditandai dengan berhentinya wave B. Jadi extended flat itu kita pakai ini marker. Kalau ini extended flat, maka ini adalah wave A, and then this is wave B. Wave B itu berhentinya di 123. Extended flat itu, extended flat, maka wave B nanti akan berhenti di 123. Dia harus berhenti di 123. Itu extended flat. Nah, di sini dia kan berhenti di 123. Last stand-nya dia di 123. Kemudian wave C-nya, wave C itu berhenti di 161. So, wave C itu terbentuk dari impuls 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, in my opinion, melihat tipenya seperti ini, maka cut loss di 7198. We can sell it ketika price sampai di 150, 161. We can sell it. Okay, we can sell it. Nah, di sini. Jadi ketika price nanti di area ini, and then last stand-nya di 5 di wave C ini, maka we can sell it. Kita bisa sell, targetnya nanti di 1100 yang di area green. Ini kan area blue karena
dia di A4, saya kasih warna biru. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin buy, then we can buy di harga ini. Targetnya di harga, kalau saya lebih suka menunggu, jadi tunggu aja di ya, buy dan sell, antara buy dan sell relatif tidak terlalu cukup tipis ya. Stop lossnya pun juga cukup tipis. Stop loss tempatkan di web 2 ini bisa, di harga ini juga bisa. Saya lebih suka buy stop ya, buy stop di 735, buy stop 735. Nanti dengan targetnya adalah di 7146 ya, 7146, dia naik di 7146, cut lossnya ada di area ini. So saya kasih this one. Ini adalah cut loss. Ini adalah cut loss. Oke. Kemudian ini adalah target. Ya, ini adalah target. Lalu 70 1035. Nah, di sini ini adalah buy stop. Jadi buy stop di sini, kemudian target di sini, atau kita turunkan bisa di sini, tidak ada masalah. 146. Stop loss di 6951. Oke. Itu teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya. Bye bye and have a nice day.